Di segmen 2 ini, diduga karena tali jemuran, seorang pria tewas usai terlibat keributan dengan tetangganya. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka bekas pukulan, bahkan juga ada bekas gigitan di beberapa anggota tubuh korban. Kita simak dulu liputannya. Isak tangis keluarga Safarudin tak terbendung saat jasad pria itu dievakuasi ke rumah sakit pada Selasa siang. Istri dan anak mendiang, tak kuasa menahan sedih karena orang yang mereka cintai meninggal mendadak. Korban ditemukan tak bernyawa di kamar mandi rumahnya di Jalan Walter Monginsi di Baru Ulu, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur. Ironisnya, korban diduga tewas setelah terlibat keributan dengan tetangganya hanya karena masalah sepele, yakni tali jemuran. Menjemur pakaiannya di jemurannya tersangka, yang kita duga patut Ibu Salma lah ya, Ibu Salma, yang mana Ibu Salma itu keberatan itu dan keluarganya pakaiannya terhambur, jadi mendatangilah Ibu Salma. Ibu Salma setelah didatangi merasa takut dikeroyok atau bagaimana, jadi mengambillah bambu yang ada di bekas jemuran itu dan memukulkannya secara membabi buta. Polisi masih memeriksa wanita yang diduga menjadi sebab kematian korban, meski belum ditetapkan sebagai tersangka. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, astagfirullahaladzim, bisa dibilang ini permasalahannya sepele, perkara tali jemuran membuat tetangga naik pitam hingga tak karuan. Kita doakan semoga keluarga korban bisa diberi ketabahan dan pelaku juga bisa menyesali perbuatannya yang kini tengah dalam penyidikan aparat kepolisian. Nah, Ustaz, sebenarnya kejadian ini kan dilakukan sesama tetangga, di mana sungguh disayangkan karena tetangga adalah saudara terdekat kita begitu ya. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Ya, saya teringat ya melihat kasus tadi itu, teringat ada hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa malaikat Jibril itu sering sekali berwasiat kepada Nabi, atau dalam hal ini bukan berwasiat sebenarnya, mengingatkan, menyampaikan, berpesan tentang tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga dan seterusnya. Begitu seringnya malaikat Jibril mengingatkan Rasul untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasul mengira hatta zonantu, kata Rasul itu, bahwa tetangga itu yuwaris, akan mewarisi harta. Jadi kalau sampai seperti itu posisinya, benar sekali tadi bahwa tetangga itu mirip dengan keluarga, karena begitu pentingnya tetangga itu bagi tetangganya. Dan memang ya faktanya begitu, kalau kita sakit, umpamanya kita kebetulan adik kakak kita tinggal tidak berdekatan dengan kita, itu kalau kita sakit yang menolong duluan itu ya tetangga. Bukan kakak kita, bukan adik kita yang mungkin tinggal di luar kota, jauh dari kita gitu. Itu tetangga. Jadi memang posisi tetangga dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ajaran Islam kira-kira begitu. Nah, satu lagi bahkan di dalam ayat Al-Quran, itu posisi tetangga itu disejajarkan dengan orang tua ya, disejajarkan dengan kerabat, disejajarkan dengan fakir miskin, disejajarkan juga dengan anak-anak yatim dalam hal perlunya kita berbuat baik kepada mereka. Ada dalam ayat itu disebutkan ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Artinya hendaklah kamu menyembah atau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nah, kemudian wa bil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada orang tua. Nah, lalu dilanjutkan wa bizil qurba, kepada kaum kerabat, wal yatama, kepada orang yatim, anak yatim, wal masakin, wal jari zil qurba, dan tetangga dekat, wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Jadi sampai disebut 2 kali oleh Allah itu di dalam Al-Quran, berbuat baiklah kepada tetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Jadi itu sudah memberi penjelasan kepada kita betapa tetangga itu penting sekali gitu, posisinya diagungkan sekali di dalam Al-Quran. Apalagi kemudian dalam hadis juga akan kita temukan nanti ya, dalam beberapa hadis banyaklah yang menyebutkan tentang betapa kita harus berbuat baik kepada tetangga. Intinya benar bahwa tetangga itu mirip-mirip dengan keluarga. Karena itu tadi, ketika kita sakit ya, ketika kita butuh bantuan yang darurat, yang mendesak, itu orang pertama yang akan membantu kita adalah tetangga, itu bukan keluarga kita. Walaupun mungkin sekarang kita ada HP, dengan mudah kita menghubungi keluarga kita,
tapi karena faktor jarak yang mungkin jauh dari kerabat-kerabat kita, yang dekat adalah tetangga, maka pastilah yang paling mudah untuk membantu kita dalam keadaan sangat mendesak itu tetangga kita. Kalau kita mengalami kebakaran umpamanya itu, siapa yang menolong? Pasti tetangga duluan yang menyiram air rumah kita, bukan kakak adik kita yang jauh gitu. Saya kira banyak benarnya itu ungkapan semacam itu dan didukung oleh ayat Al-Quran tadi maupun oleh hadis Nabi, Kak Jimmy. Ustaz, ini terkait dengan memuliakan tetangga ya. Saya dengar salah satu contohnya dengan berbagi makanan, Ustaz. Kita ingin makanannya bisa cukup buat tetangga yang depan, samping kanan, samping kiri begitu ya. Nah, misal harus memilih, Ustaz, skala prioritas tetangga seperti apa yang harus kita dahulukan? Kalau menurut ulama-ulama ketika menjelaskan hadis-hadis macam ini, itu ada yang membagi tetangga dekat, tetangga jauh. Nah, ke tetangga itu batasannya apa? Ada yang mengatakan 40 rumah. 40 rumah ke depan, ke samping, dan ke belakang. Tapi kan kita lihat nih, dulu 40 rumah dulu itu mungkin berjauhan, bisa bermeter-meter. Tapi sekarang 40 rumah, apalagi kalau di dalam apartemen, 40 rumah itu mungkin dalam satu apartemen yang radiusnya nggak terlalu jauh. Nah, yang penting begini saya kira dalam keadaan seperti kita sekarang yang mungkin sudah berbeda dengan zaman dulu itu, 40 rumah bisa diartikan 40 kepala keluarga. Ini angkanya menarik nih, 40. Berarti kan kira-kira 10 ke depan, 10 ke belakang, 10 kiri, 10 kanan. Itu setidak-tidaknya yang kita anggap sebagai keluarga, bukan kerabat, tetangga dekat yang harus kita prioritaskan. Itu yang 41 ke atas, bolehlah mungkin dalam keadaan tertentu kita tidak bisa membantu mereka, ya itu tidak termasuk prioritas. Yang prioritas adalah tetangga yang 40 tadi itu. Ditambah lagi, ada ulama yang menambahkan, selain 40 yang terdekat itu harus diutamakan pula yang masih kerabat dengan kita. Sebab boleh jadi tetangga kita adalah juga kakak kita, tetangga kita adalah juga paman kita, sepupu kita. Nah, tetangga yang punya hubungan kekerabatan dengan kita itu juga menjadi prioritas dibandingkan dengan tetangga yang bukan yang tidak punya hubungan kekerabatan. Nah, kenapa? Karena jelas juga disebutkan di dalam ayat itu bahwa orang-orang yang punya hubungan darah, hubungan kekerabatan, itu lebih pantas, lebih berhak untuk Anda bantu. Kamu sebagai saudaranya gitu, daripada orang-orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan. Kalau harus memilih prioritas. Umpamanya saya hanya bisa membantu satu orang. Tetangga saya yang perlu dibantu ada 2-3 orang. Nah, saya pilih yang satu itu adalah yang paling dekat dengan rumah saya dan paling mempunyai hubungan kekerabatan dengan saya. Kalau tidak ada, ya tentu saya bebas memilih yang mana saja, asal masih dalam lingkup keluarga. Itu saya kira ya, salah satu pertimbangan ulama memilih prioritas tetangga yang harus kita bantu. Baik, terima kasih gambarannya Ustaz. Kita coba menyimak informasi yang berikutnya.